begitu ya, olahraga wati begitu, bagaimana dok? Apakah mereka juga beresiko? Betul, jadi atlet ya, atlet angkat besi, angkat berat, itu kan tekanan pada perut tinggi, pasti beresiko mereka. Jadi memang harus dipastikan kuat atau bagaimana ya dok? Ya mungkin harus rajin periksa ke dokter ya, karena siapa tahu nanti mungkin harus diimbangi dengan Kegel exercise begitu. Jadi boleh angkat berat begitu. Perutnya boleh berkontraksi, tapi juga harus diimbangi dengan kontraksi pada otot-otot vagina dengan yang baik juga, supaya tidak terjadi rahim turun. Baik, kemudian tadi ada saran juga setelah operasi tadi tidak boleh mengangkat berat-berat begitu ya, misalnya kegiatan apa? Kalau di rumah ini kan pekerjaan domestik ya, mungkin menyapu, ngepel, begitu-begitu masih oke ya dok ya, mungkin mengangkat air dalam timba. Betul. Begitu. Biasanya yang sering itu kalau ibu rumah tangga itu kan pekerjaan domestik ya Mbak Ella. Misalnya cuci, kemudian angkat-angkat baju, ya. Angkat baju ditimba begitu ya, angkat cucian, angkat setrikaan, kemudian kadang-kadang angkat galon. Aduh nggak ada orang lain. Angkat galon ya. Aduh dok nggak ada orang lain soalnya, udah saya angkat sendiri. Waduh. Nah itu harus dipertimbangkan supaya resiko terjadinya rahim turun itu bisa diperkecil ya Mbak Ella, gitu. Jadi lebih baik minta tolong ya, mungkin tetangga lah kalau suaminya lagi pergi. Saya sering mendapatkan bahwa si ibu ini ternyata ada faktor resiko karena beliau berjualan. Jadi berjualan toko peracangan ya. Saya ini jualan beras dokter, saya jualan gula. Jadi saya angkat-angkat sendiri, betul. Saya angkat beras sendiri buat pelanggan saya. Itu terjadi. Mungkin secara jenis pekerjaannya mungkin tidak ada masalah ya, tetapi memang perlu diwaspadai bahwa kegiatan tersebut yang berulang-ulang mengangkat itu beresiko gitu ya dok ya. Jadi kalau kita mendapatkan pasien seperti ini, kita harus pintar menggali faktor resikonya supaya kita bisa memberikan informasi yang baik, memberikan konseling yang baik pada pasien. Bu, ibu kan kerjaannya ini ya di toko ya. Mungkin nanti ibu perlu nambah pegawai deh satu khusus angkat-angkat, atau mungkin putranya ibu ada yang bisa bantu. Jadi meskipun kita sudah operasi, kalau faktor resiko itu ada, itu bisa terjadi kekambuhan Mbak Ella. Jadi yang sifatnya mengangkat yang beban begitu ya, dan tidak harus angkat beban kayak atlet begitu, tetapi hal-hal kayak beras tadi, kemudian air ditimba, cucian itu. Betul. Galon. Iya, baik. Ini mudah-mudahan jadi ini ya, jadi informasi buat para bunda atau juga remaja putri untuk tetap berhati-hati ketika bekerja di rumah begitu ya, supaya tidak membahayakan organ-organ pentingnya ini ya. Soalnya nanti diperbaikinya susah ya dok ya, nanti butuh waktu ya. Baik, kemudian ada lagi nggak misalnya dengan obat begitu bisa nggak sih sebenarnya dok untuk pencegahan prolaps ini? Artinya mungkin baru awal-awal begitu, apakah cukup membantu misalnya vitamin atau apa selain senam-senam yang sifatnya fisik ya dok ya? Jadi pertanyaan ini memang juga ditanyakan pasien, dok nggak ada obatnya? Iya. Ngapunten tidak ada. Jadi obatnya itu penguat otot gitu nggak ada ya? Tidak ada. Sampai saat ini memang belum ada penelitian yang menyebutkan pemberian obat-obat untuk penguat otot. Pernah diteliti tentang penggunaan vitamin D. Ya, penggunaan vitamin D mungkin bisa untuk mencegah tapi tidak untuk mengobati. Pencegahan aja ya. Mungkin maaf ini mungkin obat-obat para olahragawan itu juga tidak cukup membantu yang katanya menguatkan otot dan sebagainya begitu dok. Yang vitamin-vitamin itu begitu ya. Maaf sebut merek. Enggak ya. Rasanya belum pernah ada penelitian sampai di situ Mbak Ellen ya. Jadi tidak kalau cukup melihat patofisiologinya rasanya kok tidak cukup membantu ya. Iya. Baik. Nah ini kembali lagi ke biasanya masyarakat awam sebelum ke dokter mereka melakukan tindakan sendiri kayak tadi pemijatan itu. Mungkin karena zaman dulu itu ada ibu-ibu yang terbiasa memijat, mungkin dianggap lebih tahu, oh ini turunnya di sini, dibetul-betulin begitu. Itu apakah disarankan atau sebaiknya tidak ya dok ya? Kalau kami di medis itu tidak pernah menyarankan pemijatan Mbak Ellen. Kenapa? Karena pemijatan itu bisa berisiko menimbulkan terjadinya perlengketan. Oh begitu. Jadi yang lengket apa? Rahim. Hidung telur lengket dengan apa? Biasanya dengan usus. Kenapa? Karena di seputar usus, rahim itu kan ada cairan-cairan. Kalau mereka saling melekat nanti akan terjadi perlekatan. Salah nempel, salah naikin gitu ya dok ya? Kalau sudah begitu kalau kita mau operasi susah Mbak Ellen. Bisa begitu ya? Jadi tidak sederhana ya? Jadi maksudnya mungkin tidak menyelesaikan masalah malahan.
Jadi pijat perut itu sangat tidak disarankan pada kasus dengan di bidang kami, di bidang kandungan. Apalagi misalnya saya lama nggak punya anak dok, akhirnya saya pijat, malah menyebabkan lengket semua itu. Jadi tidak kami sarankan. Jadi katanya sih rahimnya dinaikin, dibetulin, begitu istilah orang Jawa sih dok. Itu ternyata nggak ini ya? Tidak disarankan. Di fisioterapi pun juga tidak ada hal itu ya? Mungkin tidak ada juga ya? Tidak ada. Iya. Jadi yang bisa membantu yaitu senam. Senam Kegel. Dan memang harus konsultasi ya, maksudnya untuk bisa diketahui apakah senamnya juga betul atau tidak. Jadi mungkin ada yang nahannya di perut begitu ya dok ya. Betul. Nah, seberhasil apa biasanya dok untuk senam Kegel ini bisa mempertahankan apabila kita misalnya gini belum hamil kayak mbak-mbak tadi yang tanya ya, itu sudah senam Kegel itu apakah sangat membantu Mbak Ellen? Gitu. Jadi seawal mungkin melakukan senam Kegel itu? Iya. Sangat membantu sekali. Jadi senam Kegel itu bermanfaat. Mulai dari yang belum pernah hamil, saat perempuan itu sedang hamil, pasca kehamilan. Nggak apa-apa ya dok ya? Pada saat hamil juga bisa mempengaruhi karena dia juga membantu terjadinya fleksibilitas dari otot-otot vagina yang nanti membantu pada saat proses persalinan. Jadi itu bisa dilakukan ya? Mungkin ada kekhawatiran begitu, padahal nggak ada masalah ya dok ya? Sampai menjelang persalinan pun bisa? Bisa Mbak Ellen. Cuman kayaknya udah nafasnya udah gak kuat kali ya dok. Betul. Ya? Oke. Baik lagi karena di sesi yang terakhir mungkin kita bisa review sebentar ya tentang tadi apa istilahnya rahim turun itu yang kayak apa. Kemudian bedanya sama hernia barangkali dok. Karena mungkin beberapa wanita juga ada yang hernia ya dok ya. Bedanya apa ya dok ya? Kalau hernia itu usus ya dok ya? Kalau hernia itu usus, jadi usus itu hernia. Tapi kalau pada kami istilahnya itu adalah rahim turun atau prolaps. Itu bagaimana cara mencegahnya dan juga supaya wanita-wanita ini lebih peduli dan mau memeriksakan dirinya dok. Mungkin ada saran-saran dari Jadi dokter. cara pencegahannya yaitu ya dengan cara menghilangkan faktor resiko ya Mbak Ellen ya. Faktor resikonya seperti tadi yang saya bilang bahwa persalinan banyak ya, kemudian persalinan sulit, lalu persalinan dengan alat, lalu kehamilan itu sendiri semakin banyak kehamilan semakin berisiko, lalu penyakit-penyakit yang menimbulkan tekanan pada dinding perut ya, batuk lama, kemudian buang air besar susah, lalu kemudian faktor genetik tentu saja tidak bisa dihindari, tapi kalau kita sudah tahu punya faktor genetik, maka faktor risiko yang lain harus betul-betul kita singkirkan seperti itu. Dan harus jujur kepada dokternya ya, supaya nanti ceritanya ini. Semakin awal kita periksa maka semakin mudah bagi kita untuk melakukan intervensi dan pencegahan supaya kalau memang itu ada prolaps derajatnya tidak akan semakin meningkat. Oke. Jadi lebih awal diketahui lebih bagus ya dok ya, karena tidak sampai tindakan operasi. Ini yang ditakutkan oleh para wanita ya. Nah, untuk saran buat dokter biar nggak takut gitu ya dok ya. Wanita ini kan biasanya malu gitu untuk periksa ya. Padahal itu hal penting. Gimana ya dok ya membuat mereka lebih berani begitu ya? Jadi prinsipnya begini, kalau kita sudah pergi ke dokter kandungan, maka sebaiknya berceritalah apa adanya. Saya kapan hari itu dikonsuli oleh dokter urologi Mbak. Jadi ceritanya pasien ini datang dengan keluhan ini, nyeri pinggang. Ketika dilakukan USG memang ada pembengkakan pada ginjal. Yang rupanya mungkin karena aliran urinnya tidak lancar. Kenapa tidak lancar? Ternyata pada pasien ini tuh ada prolaps. Jadi memang kalau pada prolaps rahim, prolaps kandung kemih itu urin tidak bisa berjalan dengan lancar, kan keganjel. Terhambat ya. Ya, sayangnya pasien ini tidak jujur pada dokternya, dia tidak bilang bahwa ada benjolan di kemaluan. Jadi begitu si dokter mengalami kencing susah begitu ya. Jadi begitu dokter urologi mengetahui ini ada hambatan di jalan urinnya, maka dipasang alat yang namanya digistent. Ternyata pada waktu tindakan akhirnya ketahuan, loh kok ini ada benjolan, ibu kok nggak bilang? Malu dokter. Ya akhirnya setelah dipasang alat dikonsulkan kepada saya. Ya saya bilang meskipun dipasang alat begini, kalau benjolannya tetap ada, kandung kemihnya tetap turun, masalah ibu tidak akan selesai. Jadi kemudian saya sampaikan, ibu pulang dulu, nanti bulan depan kita lakukan tindakan. Enggak mau dok, ini saya keluar dari rumah sakit harus sudah selesai semua. Akhirnya 2 kali operasi. Hari ini operasi urologi, 3 hari kemudian operasi pengangkatan rahim. Jadi ya salah satu yang memang harus pasien sadari itu sebaiknya jujur dengan dokter supaya
kita bisa melakukan tindakan yang adekuat untuk kesembuhan penyakitnya. Baik, gitu ya. Jadi nggak usah malu lagi dan mesti jujur menceritakan masalahnya apa. Karena itu lebih awal diketahui lebih baik ya. Baik, untuk kesehatan kita sendiri kan dok ya. Iya. Baik, terima kasih Dokter Iti sudah berbincang-bincang tentang tema prolaps ini. Dan ayah bunda serta keluarga tercinta, kami akhiri dulu bincang-bincang kita dalam blog Apa Kata Dokter edisi malam hari ini. Saya Ellen Praliwi dan Dokter Iti undur diri. Terima kasih perhatian Anda. Semoga perbincangan malam hari ini bermanfaat. Salam untuk keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.